Nah, dari sekian cerita yang difahami nufus, ini supaya sampean clear ya. Saya mohon semohon-mohonnya. Jika jenengan pilihannya berpakaian seperti ini oke. Yang berpakaian ala Rasulullah atau ala Arab terserah lah istilahnya, nggih monggo. Tapi yang berpakaian ala Jawa gini, saya masih ingat takbir itu di halaman 423 di Manhajus Salaf fi Fahmi Nusus. Itu beliau ngendikan gini. Wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkab ma yajidu mimma abahahu wa famanis ta'mala ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' li sunnah kama annahu hajjal baita min madinati faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' li sunnah wa illam takun hadhil madinah tilka. Saban cek itu insyaallah lafadznya itu persis. Bukan karena saya pintar atau tidak, memang saya tekuni. Aku raiso seneng terus masang foto tok itu tidak bisa, saya tidak jenis seperti itu. Terus seneng ngenang si sangon itu, orang iso, saya itu sebenarnya nggak bisa. Tidak bisa, saya tidak jenis itu. Saya itu ya sering dikasih uang Mbah Mun, Gus Rauf saksinya. Tapi ya saya ngenang beliau itu ya kitabnya tak pelajari al-ulama tak baca depan santri saya khatam. Saking senengnya saya Mbah Mun ke Sayyid Muhammad sampai beliau punya karangan Maslakut Tanassuk bil ittisalat di Sayyid Muhammad Maslakut Tanassuk al-Makki fil ittisalat di Sayyid Muhammad al-Maliki. Saya baca khatam. Saya sampai lupa entah berapa kitabnya Sayyid Muhammad. Saya baca khatam dan ada takrirannya. Takriran ini penting karena argumentasinya ilmiah. Misalnya begini. Kalau orang ke kuburan kemudian agak diluk, dianggap suratus sajidin li makhlukin. Suratus sajidin li makhlukin. Maka kata Sayyid Muhammad kadang jawab ya lucu. Berarti orang yang koinnya jatuh, koin duit receh. Kalau saya kan mungkin sudah kaya, uang kayak itu koin jatuh tidak tak ambil. Kalau sampean itu kan masih diambil. Itu kan mesti fisurati sajid atau fisurati rokek. Lah kalau itu dianggap murtad, semua orang yang ngambil HP-nya jatuh, itu semuanya murtad karena ada suratus sujud li makhlukin. Apalagi ini makhluknya koin. Nah ini bukan bilang, ini data ya. Maksudnya tak baca di sini karena memang saya profesional. Tapi jangan undang saya, yang berundang saya Gus Rauf itu pun sekali ini perjanjian. Saya ini punya buyut-buyut Habib Husain Ba'abud. Buyut-buyut saya itu tukang uzlah. Jadi saya termasuk kiai yang nggak suka diundang. Paling saya hanya ke Pasuruan karena Kiai Hamid Pasuruan itu sepupunya mbak saya. Ke Gus Rauf karena putranya guru saya. Pernah diundang Gus Kafabi karena agak-agak dipaksa. Mbah Mun itu ngaji di Bakarim, berarti jenengan cucu murid. Waduh. Kok pakai ancaman ini? Wah ya sudahlah, saya nurut. Saya nurut, tapi saya bilang begini, saya ini punya pondok Quran, sering deres Quran. Tadi kata Gus Rauf sering deres Quran, sering nyemak Quran. Ya monggo kalau berani menanggung hisab itu. Akhirnya terus sekali aja. Karena resiko juga kan mengganggu orang yang deres itu. Buatan ancaman, buatan cerita mawon, buatan saya biasa. Nah ini saya baca beberapa teks yang supaya jenengan ngerti. Ketika saya Muhammad mencintai Imam Malik, itu beliau sampai punya karangan Imam Mudaril Hijrah Malik bin. Saya beri sekian cerita betapa saya Muhammad itu mencintai Imam Malik. Makanya beliau dengan gelar Al-Maliki. Beliau karuan Al-Hasani tapi beliau menyisipkan gelar apa? Al-Maliki. Kenapa? Saya cerita sekian mazayanya Imam Malik. Imam Malik itu tidak berpendapat kalau ba'da sholatil asri masuk masjid itu disunatkan sholat. Karena bagaimanapun itu waktu ba'dal asri. Meskipun ada sebab muqorin yaitu masuk masjid. Tapi beliau ada anak kecil, di sini ada takbirnya, ada anak kecil bilang, ya Syekh kum farka. Kamu ini sudah Syekh, sudah kiai masuk masjid, tidak sholat tahiyatul masjid, kum farka. Beliau tidak debat, langsung sholat. Ketika ditanya, innahu laisa bimadzhabik, itu tidak madzhab engkau ya Malik. Inni khosyitu an akuna minal ladzina idza qila lahum murka'u la yarka'u. Kayak apa? Maksudnya Mas Hasan, kalau senang Imam Malik, ya ngarang Imam Malik. Kalau senang Sayyid Muhammad, ya baca kitabnya. Selain cerita dinikahkan dan cerita diatuan. Buat niki ganjarannya kata kula Gus Lo, mergi dadi jenengan seneng nyeneng ngomong itu kan ganjaran. Nah sampean takok, lah ono korban iki, kalau tadi ya korban berkali-kali kan saja. Terus ada lagi cerita tentang
Imam Malik itu pernah dimintai orang miskin. Saya minta uangnya. Imam Malik jawab, dohirnya itu tidak Islami. Saya tidak punya uang. Kapan-kapan saja ke saya. Terus kata orang di dekat Imam Malik, lima adalah takulu kama yakulun nas rozaqakallah. Kenapa engkau tidak seperti umumnya orang rozaqakallah? Tidak jadi. Kata Imam Malik, asyaddu kalimatin ala sa'il. Kalimat terberat bagi sa'il adalah kalimat yang nyimpan roda sa'il. Walau dimna jumlatin, meskipun itu fidinim jumlatin. Terus fa'ana ujillu ismallahi ta'ala an askurahu liman yakrohu sama'ahu walau dimna jumlatin. Saya ini ingin menyelamatkan nama Allah. Peminta itu paling nggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya pokoknya nggak ngasih. Saya ulang lagi, peminta itu paling nggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya itu tidak ngasih. Karena peminta ini sudah mangkel, saya menyelamatkan tidak nyebut Allah. Nanti Allah jadi korban. Rozaqakallah, itu Allah kapan? Nyatanya sampai sekarang tidak ngasih rezeki. Kan Allah bisa jadi korban kan? Maka beliau nggak mau nyebut Allah. Fa'ana ujillu ismallah, saya menghormati nama Allah. Jangan sampai saya sebut di depan orang yang sedang nggak suka. Tadi karena ada jawaban yang yufidu raddah. Kenapa yufidu raddah? Yaitu pokoknya tidak ngasih. Kayak apa orang-orang? Saya ulang lagi, jadi ini saya termasuk, insya Allah termasuk kompetitor terbaik, termasuk. Bukan apa ya, karena menurut saya senang orang itu. Saya baca Ikhya itu lupa. Khatam berapa kali itu saya takriri pakai naskah Gus Ra'ub punya. Saya naskah maknanya Mbah Zubair saya punya. Ngaji Mbah Mun. Kalau nggak bisa masih pakai kitab Ithaf. Kalau naskahnya beda, saya cari naskah yang lain. Karena saya senang Ikhya. Minhajul Abidin. Pokoknya kitab-kitabnya Imam Ghazali. Saya senang kitabnya Mbah Mun, Mbah Zubair. Semua. Bukan apa-apa. Takut saya senang ternyata saya yukhalifu madzhab. Saya sebagai pembaca maksudnya ya. Korek itu kalau senang ternyata dia yukhalifu madzhab karena tidak baca. Contoh gampang begini, saya tuh sering ketemu orang-orang khusyuk yang tidak ngaji. Gus itu gimana orang-orang sholat pakai baju merah? Tak tunjukkan di Bukhari, babus sholat fi saubil ahmar. Ada yang protes lagi, gimana Gus itu kiai kok sholat kencing? Berdiri, babul qauli qaiman inda subadati qaumih. Di Bukhari itu. Gus, kok ada hadisnya semua? Yang masalah otak kamu kata saya gitu. Loh sampai sholat, sampai kalau sholat kan mikir utang, mikir macam-macam. Itu Imam Bukhari punya bab. Babul ifkar, tafsirnya Imam Bukhari pakai bab itu babul ifkar di sholat. Bab mikir di sholat. Itu dalilnya lucu Beb Husain. Kanjeng Nabi itu sholat terus salam ke susu. Ditanya kenapa ke susu? Saya ingat ada dinar di rumah yang belum saya bagi. Berarti ingatnya kan pas sholat. Sampai ya bedanya Nabi ilingnya barang apik sama orang, tapi kan podo lah dalam bab. Jadi kalau suwon kitab-kitab Sayyid Muhammad yang jadi makhrajan hasanan lihadil ummah itu harus kita bela mati-matian. Misalnya begini, Ataqah Somadiyah, mungkin di Jawa Timur disebut Ataqah Kubra yang baca kulhu beberapa kali.